Terima kasih, Prof. Boleh aku izin. Dengar suara saya, Prof. Ada mau buat istimewa ulama. Assalamualaikum. Dengar? Dengar, Prof. Ya. Oke. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya dimintakan untuk memberi testimoni tentang program Ramli Abdul Wahid. Masya Allah sekali saya diberi kesempatan untuk memberikan testimoni ini karena saya juga memang alumni mahasiswa beliau. Saya merupakan mahasiswa beliau dari S1 Unifa Medan dan yang kedua dari Tafsir Hadis S2 di IAIN Sumatera Utara waktu itu. Jadi 2 periode pendidikan saya sudah bersama beliau. Di sini hal yang menarik dari program Ramli, saya merasakan bahwa program Ramli ini merupakan sosok yang sangat sederhana, idealis dan cepat respon terhadap perkembangan hadis. Kita lihat bahwa dari respon yang kita lihat ketika adanya tulisan tentang mengazankan bayi menurut Dr. Arifin Sakti yang terdapat di dalam Harian Waspada tahun 2001, itu Prof. Ramli langsung menanggapi dan langsung melakukan kritik sanad terhadap hadis yang dikatakan doi oleh Arifin Sakti tersebut. Dari sini beliau melakukan kritik sanad dan melakukan hadis, makanya beliau dikenal sebagai orang yang pertama yang berkontribusi dalam melakukan tahfiz di Sumatera Utara ini. Berdasarkan hasil penelitian saya, dia merupakan tokoh hadis yang memang memiliki otoritas keilmuan dari Fakultas Sosiologi S1, S2, S3. Bahkan saya lihat dari biografi keilmuannya, almarhum juga pernah mengenyam pendidikan di Libya, Mesir selama 5 tahun. 5 tahun setelah pulang dari Mesir melanjutkan mengulang lagi S1-nya, padahal sebelumnya itu sudah mengenyam pendidikan di Mesir selama 2 semester. Tetapi karena mendapat kesempatan beasiswa di daerah Mesir, dia pergi ke Mesir. Setelah pulang dari Mesir melanjutkan program pendidikan S1-nya di UINSU. Dan saya lihat bahwa dari sejarah biografi kehidupannya, saya lihat bahwa program ini memang termasuk orang yang keras. Saya melihat beliau orang yang keras. Mungkin dari background keluarganya merupakan dari keluarga Batak yang memiliki karakter keras, saya lihat seperti itu. Dan saya juga melihat karakter keras beliau itu ketika beliau mengajar di dalam kelas. Kami selalu disajikan dengan kitab-kitab klasik yang disuruh membaca berbahasa Arab. Nah, ketika itu ada teman saya yang membacanya agak kurang seperti itu. Lalu Prof. Ramli menanyakan, dari mana sekolah tahu? Seperti itu aja. Kawan saya juga termasuk merasa malu gitu kan. Tapi setelah diberi nasihat, ya dimaafkan saja seperti itu. Itulah Prof. Ramli. Nah, dari selain karakter keras itu, dia juga termasuk, dari saya katakan sederhana, keras juga termasuk orang yang disiplin terhadap waktu. Karena ketika dia masuk ke dalam kelas mengajarkan di dalam perkuliahan selalu tepat waktu, on time, dan ketika kawan-kawan terlambat akan merasa malu ketika profesor sudah berada di dalam kelas untuk memulai pengajaran. Selain itu ada keistimewaan yang dimiliki oleh Prof. Selain dia menguasai bahasa Arab, tidak banyak yang tahu bahwa beliau juga menguasai bahasa Inggris. Karena selama di luar negeri, selain di Mesir, dia juga pernah bekerja di selatan Samudra Pasifik yang menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa Inggris. Dia selalu mengikuti kursus-kursus bahasa Inggris sehingga
dari karya-karya beliau yang berkaitan dengan hadis. Di antara buku beliau yang terkait dengan hadis itu sampai dengan tahun 2010 penelitian saya itu ada 7 yang berkaitan dengan hadis. Sementara dari 20 jumlah itu ada terdapat tafsir dan ilmu Al-Quran, fikih dan hukum fikih, lalu ilmu kalam dan Islam secara umum. Jadi secara umum kitab-kitab program ini ada 20 sampai pada tahun 2010. Penelitian saya melakukan terhadap program ini. Selain itu, beliau juga mengupas banyak artikel yang berkaitan dengan Islam dan hadis itu sebanyak 19 judul sampai pada tahun 2010 penelitian saya terhadap beliau. Tadi saya mendengar bahwa Dr. Irwansyah mengatakan bahwa program itu memiliki karakter yang istimewa ketika dimanapun saja selalu memakai kopiah. Itu benar. Itu benar karena ketika dia selalu masuk dan bertemu saya di jalan itu selalu menggunakan kopiahnya. Dan saya menilai bahwa Dr. Irwansyah itu merupakan murid kesayangan dari Prof. Ramli Abdul Wahid. Karena ketika kemana-mana dan ketika dia tidak memiliki waktu untuk mengisi ceramah, pasti diwakilkan oleh Dr. Irwansyah. Maka Dr. Irwansyah itu kami nilai sebagai murid kesayangan dari Prof. Ramli Abdul Wahid. Dari pemikiran Ramli Abdul Wahid, saya menilai bahwa program ini memiliki 2 metode dalam memahami hadis. Yang pertama itu secara tekstual dan kontekstual. Nah, dari sini kita lihat bahwa program itu seperti kalau kita bilang ya kalau memang tapi kalau dia memahami secara kontekstual, dia harus memiliki pemahaman ilmu tentang asbabul wurud. Karena apa? Karena asbabul wurud merupakan metode untuk memahami bagaimana hadis itu dikeluarkan pada masa waktu hadis itu muncul. Sehingga perlu dipelajari tentang asbabul wurud, sehingga pemahaman hadis itu bisa disesuaikan dengan kondisi keadaan sosial masyarakat. Nah, dari sejarah pengkajian hadis di Sumatera Utara, menurut program itu sejarah munculnya itu sekitar pada abad 19 sebelum tahun 2000-an. Itu ketika mulai berdirinya program studi ilmu hadis, tafsir hadis di UNISU pada waktu itu, dan mulai melihatnya nampak eksisnya ketika munculnya tanggapan-tanggapan pemerhati hadis, sehingga muncullah geliat-geliat para masyarakat termasuk beliau untuk melakukan kritik-kritik ilmu hadis, terutama ketika melakukan kritik sanad seperti yang saya katakan tadi, untuk menanggapi, merespon tentang tanggapan Sakti tentang hadis Nabi Muhammad. Nah, inilah beberapa testimoni yang saya ingat dari program ini. Nah, saya ingat juga ketika beliau tamat SD itu sudah umur 15 tahun. Ketika itu beliau cerita dalam kelas bahwa kenapa dia termasuk orang yang lama SD. Karena dulu ketika masuk SD menurut beliau itu tangan harus sampai menyentuh telinga. Sehingga ketika dia mendaftar sekolah, tangan belum nyampe telinga, disuruh pulang. Jadi suruh mengulang sampai berulang-ulang, baru dia bisa masuk SD. Makanya usia dia sampai 15 tahun baru tamat sekolah dasar. Itu pun tidak ya Al-Wasliyah tadi. Mungkin ini aja beberapa testimoni yang saya ingat dari Prof. Ramli Abdul Wahid semasa beliau menjadi guru dosen saya di Medan dan di UNISU Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kita minta kepada Pak Dr. Muhammad Fadlullah. Apakah sudah bergabung? Ya, Pak Fadlullah ini adalah alumni dari program doktor ilmu hadis Universitas Al-Azhar. Beliau juga memiliki serta Profesor Hamid Ibrahim. Kita berikan waktu kepada Pak Dr. Fadlullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Sosiologi Bapak Leman, kemudian ada Profesor Sari, terus ini kelompok digital Bapak Profesor Dr. Wahab, dan ada Direktur yang baik. Saya berikan kesempatan untuk memberikan sekedar penyampaian salah satu tulisan yang pernah saya buat tentang Profesor Ramli Abdul Wahid. Di sini dibuat di Jurnal Demokrasi Nasional Sinta 4, yang saya membahas tentang fikih sunnah dalam sholat. Sebelum saya membahas tentang tulisan itu, saya menceritakan dulu Profesor Ramli mulai dari kecil sampai selama dalam perkuliahannya. Ada yang menarik sebenarnya yang beliau mengatakan bahwa pemahaman bahasa Arab itu yang beliau dapatkan itu bukan dari pesantren. Beliau belajar dengan salah seorang yang dia dapatkan, yang dia belajar dengan seorang guru yang mempunyai kemampuan lebih, tapi profesinya sebagai nelayan. Itu dia tak pernah langsung di kelas. Nah, dari berapa banyak orang yang mengerti sampai bisa mengkaji kitab, hanya beliau sendiri yang selesai mengkaji kitab itu sendiri, sehingga beliau punya kemampuan berbahasa Arab yang mumpuni sampai akhirnya bisa kuliah ke luar negeri. Nah, itu yang saya dapatkan dari beliau sendiri, yang tidak saya buat di dalam tulisan itu. Kalau tulisan mungkin silakan dulu warungan tentang Profesor Ramli. Kemudian ya, dari dua data singkat beliau lagi yang saya dapatkan, beliau bukan dari keluarga yang mampu, tapi punya keinginan yang kuat untuk menjadikan pendidikan itu sebagai jalan menuju Tuhan. Karena istilah konsep beliau tentang itu, tentang masalah al-aql as-salim, karena warudul Quran dan hadis. Akal yang selamat adalah yang diterangi dengan Al-Quran dan hadis. Dari situ sebenarnya bagaimana tulisan ini akhirnya saya ungkapkan, tapi yang sangat yang lebih penting bahwa yang saya analisa adalah tentang ini sudah dalam suratan, tentang
manhaj fikih sunnah ini sebenarnya berasal dari disertasi beliau di IAIN Syarif Hidayatullah, pengarang menjadi guru Syarif Hidayatullah. Beliau menganalisa lebih dalam tentang pertama sekali mulai dan istilahnya derajat dari berbagai macam hadis itu. Kalau nggak salah ada sekitar 40 hadis yang beliau pilih sehingga untuk analisa bagaimana nilai dari hadis itu, baik hadis sahih, hasan, dan apa namanya dhaif. Nah, langkah penelitian pada dasarnya yaitu dilakukan melalui kritik sanad sebelum mengemukakan hadis-hadis yang dijadikan objek penelitian. Akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian kritik sanad itu kemudian serta perkembangannya, problematikanya, berdasarkan penilaian sanad yang akan diterapkan. Kemudian masalah di atas terdapat dalam terdapat hadis yang berasal dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka Profesor Ramli Abdul Wahid tidak meneliti lagi kejawaban kecuali hadis-hadis yang menganggap hadis-hadis juga tidak ditentu oleh Ramli adalah hadis-hadis yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai hadis baik atau mursal karena kalian dipandang kurang urgen. Karena mengecualikan hadis-hadis tersebut, maka hadis-hadis yang dijadikan objek kajian berjumlah 8 hadis. Kemudian ada kriteria yang dilakukan dalam berurutan hadis yang dilakukan oleh orang Bukhari yang mengacu pada berurutan sanad yang dilakukan oleh ulama. Kemudian saya mengucapkan sampai terus yang terakhir mungkin tentang masalah pendapat tentang hukum itu dalam sambutan. Kitab fikih sunnah mendapat sambutan yang luas di dunia Islam. Kemudian kitab fikih sunnah tersebar dari kalangan masyarakat lainnya. Di Indonesia fikih sunnah menjadikan mulai dari majelis pengajian sampai pendidikan tinggi. Kajian fikih sunnah ini dalam banyak dilihat dan diperlihatkan di berbagai macam tulisan. Nah, berkaitan dengan bagaimana penelitian ini, Profesor Ramli Abdul Wahid dalam buku surat ini tidak menemukan cara pelaksanaan metode tahrij yang bisa digunakan dalam mentahrijz hadis. Nah, di sini saya ambil dari Profesor Laurus Hussein. Dia mencoba untuk mentahrijz hadis dengan mentahrijz hadis, menurut matan hadis dan lafal. Pertama adalah lafal hadis, lafal yang dalam hadis. Lalu pertama tema hadis dan klasifikasi hadis. Metode yang dipakai adalah tidak menjelaskan secara eksplisit lebih lanjut hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan tidak mencantumkan matanya sehingga dapat diketahui bagaimana hadis ini dapat diamalkan. Setiap hadis yang tahrijnya tidak disertai terjemahan. Akan sulit untuk dipahami oleh orang awam yang ingin mengamalkannya. Sekarang hadis tidak bukan lafal-lafal ittisal atau lafal lantai antara perawi dengan perawi berikutnya seperti kata sanad dan lain sebagainya. Lalu orang tersebut sudah dicarikan dalam hadis yang ditakrifnya. Kemudian Profesor Ramli tidak menyebutkan alasan lemah seorang perawi tertolak hadisnya. Misalnya seorang perawi dianggap cacat karena lemah ingatannya atau karena pendapat pelaku dusta dan sebagainya secara terperinci. Persoalan ini disebabkan tidak memungkinkan karena hadis yang digunakan terlalu banyak sehingga tidak disebutkan secara terperinci. Nah, hadis
dari keseluruhan saat ulum tahlid hanya disebutkan satu lafaz saja, sedangkan hadis dari jalur yang lain tidak disebutkan. Mungkin itu dari saya tentang bagaimana tulisan saya atau artikel saya pernah tulis tentang Profesor Dr. Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Abdullah. Selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Asror, apakah masih terlihat bergabung di Zoom? Masih alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Silakan. Bisa didengarkan ya suara saya? Ya, silakan. Saya pakai dua ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman warzuqna sabra. Terima kasih kepada Ketua Prodi Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Isma Muhammad, di pengkaderan KPI Sumatera. Tadi saya tanya kenapa guru besar tasawuf ya, saya guru besar hadis ya. Saya sudah S3 sudah memegang prodi ilmu hadis ya. Terima kasih juga kepada Presiden Kopi Tahid Pak Presiden sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersaksikan bagaimana pemikiran, bagaimana perasaan, bagaimana karya tulis yang sudah disusun oleh Allah Ta'ala Profesor Dr. Abdul Wahid selanjutnya saya selesai di Ustaz. Dan saya tidak tahu siapa yang hadir secara live. Mungkin ada tulisannya Profesor Muhammad. Semoga Allah berkongsi yang memberikan berkah keilmuan ilmiah kepada kita semua. Lewat kehadiran para guru besar ini memberikan semacam tarbiyyah, bukan hanya tarbiyyah hukum, seharusnya tarbiyyah fikir kepada kita yang ada kepada kita semua yang ada di berbagai lembaga pendidikan tinggi pada saat ini. Dan juga ada melihat di sini ada menurut saya sudah doktor ya, Ustaz Ujurullah. Terima kasih sudah hadir sampai saat ini ya, dokter. Oke. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di ujung-ujung, tapi saya coba menghormati diri dulu ya, karena saya dilaporkan di ujung ya. Tapi walaupun begitu kita tetap harus mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan bagaimana interaksi muamalah mereka dengan Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid atau Al-Ustaz Ramli. Paling tidak saya menganggap beliau sebagai muhaddithan wa muwarrikan wa mutakaliman. Jadi beliau seorang ahli hadis, pakar hadis. Menurut saya juga pakar sejarah. Tapi saya akan tunjukkan beberapa karya tulis beliau terkait dengan sejarah. Bahkan saya dengar beliau sedang memperjuangkan pada saat hidup Syekh Ismail Abdul Wahab itu sebagai sebagai pahlawan nasional ya, yang membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di Tanjung Balai. Saya tidak tahu awalnya kenapa saya yang diikut sertakan di dalam pertemuan kita kali ini ya.
Tapi saya menduga mungkin saya dianggap salah satu murid daripada Allah yang Ustaz Ramli, karena memang saya berinteraksi beliau itu dari tahun awal tahun 2000-an ya, awal tahun 2000-an, dan pada tahun 2004 saya melihat nama beliau sebagai Musyarriful Awal, sebagai pembimbing pertama. Kemudian adalah Abdullah AS ya. Pada saat itu skripsi saya tentang metode manhaj takhsis al-ibadi fi sifatis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam itu tambahan dari beliau itu. Saya hanya sampai pada al-Nabi karena sama dengan al-Albani dengan al-Nabi. Beliau menyarankan untuk menambahkan sallallahu alaihi wasallam. Dan interaksi saya dengan beliau tidak lebih sebagai seorang guru dan murid dalam sekolah yang formal. Ini informal itu paling tidak, seperti misalnya pada ketika dari sesi ulama MUI Sumut, itu mungkin juga sebagai guru juga ya, sebagai guru. Jadi yang lebih menyarankan itu sesuatu yang tidak saya duga ketika saya mengadakan bimbingan skripsi ini, skripsi yang berjudul Manhaj Takhsis al-Albani fi Sifatis Salatin Nabi, itu tidak ada, sudah hampir satu minggu di tempat beliau. Habis itu dikembalikan kepada saya dan sudah ACC begitu sebagai Musyarriful Awal, tapi tidak ada cerita. Itu pertanyaan itu menimbulkan pertanyaan kepada saya sebagai sebuah pengalaman ya, kenapa tidak ada cerita? Bukan layaknya seorang Musyarriful Awal atau penguji itu pasti ada cerita, kan ada revisi lah begitu, setidaknya ada revisi untuk lebih bagusnya ke depannya, atau mungkin ada kesalahan, tapi anehnya tidak ada cerita dalam pikiran saya. Apakah saya dianggap bisa berbahasa Arab atau memang bagaimana gitu kan? Tapi saya tidak berhusnuzon kepada beliau. Mungkin jadi ketika munakasyah baru diuji gitu ya. Apa yang saya tuliskan di dalam skripsi ini atau risalah ini itu. Nah, kemudian karena pada saat itu sulit untuk mencarikan bahasa Arab sarjana teologi Islam, belum menuliskan di cover skripsi saya itu lisan LC ya. Jadi saya mendapat gelar LC dari beliau di IAIN Sumatera Utara pada saat itu ya. Saya bilang saya ada LC-nya tapi STHI karena mungkin saya menggunakan kata yang sesuai dengan sarjana teologi Islam pada saat itu. Selanjutnya kalau yang tiga tadi kan merasa termasuk bersama Allah apa ada pokok Ustaz Bismil Anwar Batambang itu kan semua muridnya dan mengaku sampai sekarang adalah murid ya. Kalau saya sulit untuk menyatakan dia sebagai murid karena sejak tahun 2000 sampai ini ada kisahnya ini. Pada tahun 2015 terjadi kejadiannya di ruang diskusinya MUI Sumut itu, Sumut di Banten Terakhir yang kedua telah itu 3. Pada saat itu saya sedang sebagai narasumber menggantikan Profesor Nabi Islam. Semacam diskusi begitu ya, diskusi MUI mungkin kalau tidak salah itu saya menyajikan fitur dengan judul tentang pemahaman hadis Ahmadiyah di Sumatera di Medan. Setelah saya paparkan begitu, kemudian tiba-tiba di tengah diskusi beliau masuk ke ruangan, tapi ini suara saya bisa didengarkan? Bisa ya? Bisa. Jadi ketika saya tanya jawab nih, dipersilahkan. Situ ada murid beliau juga, Pak Dr. Adrian Syah. Dipersilahkan kepada audien untuk bertanya begitu, sesi tanya jawab gitu. Tapi yang bertanya itu adalah yang ikut serta di dalam tanya jawab itu adalah Pak Profesor Ustaz Ramli gitu. Jadi beliau sebagai audiens pada saat itu. Tapi yang beliau sampaikan bukan pertanyaan terkait dengan
apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Dr. Ramliansyah pada saat itu. Ada satu orang lagi kalau tidak salah, itu bertiga ya. Tetapi beliau membawa buku saya yang ini, Muslim Pluralis Menikmati Keragaman, yang saya tulis sudah lama sekali ketika masih magister gitu. Lalu menunjukkan kepada hadirin pada saat itu dengan mengatakan, ini saya bawa bukunya, langsung saya baca begitu. Lantas dia mengatakan, Asrama Bro Faza ini adalah murid saya dulunya. Saya ingat sekali kata-kata itu dulunya. Lalu dia mengatakan sekarang dia bukan murid saya lagi, dan saya tidak ridho dia menyampaikan apa yang dia dapatkan dari saya gitu. Itu saya ingat sekali. Jadi kalau alasan Tuan Ketua Perwadili tadi menyebutkan, saya barangkali adalah alasan murid langsung kepada Ustaz Ramli Abdul Wahid, ya saya kira ada benarnya, juga salahnya. Sejak 2015 saya kira saya sudah tidak dianggap sebagai muridnya lagi. Tapi walaupun begitu saya tetap hormat kepada beliau, apresiasi beliau. Bahkan kepada murid saya sampaikan bahwa ini adalah karya tulis dari guru besar kita yang ada di Sumatera Utara gitu. Saya masih menyebut nama beliau di hadapan murid-murid saya. Saya kira ini berbeda ketika Imam Al-Bukhari tidak lagi menyebut nama gurunya Imam Az-Zuhri ketika meriwayatkan hadis. Ketika itu mungkin Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan haddatsana thiqah, dia tidak menyebutkan haddatsana Muhammad Az-Zuhri, ya. Karena memang terjadi problem di antara guru dan murid pada saat itu. Imam Az-Zuhri mengaku tidak lagi menjadi guru daripada Imam Al-Bukhari, sehingga tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis daripada Imam Az-Zuhri. Itu terjadi ketika fitnah khalqul Quran, tentang pemakhlukan Al-Quran, yang jawaban Imam Al-Bukhari itu dipelintir oleh orang lain, dan itulah hasil pelintiran itulah sampai kepada gurunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menyebutkan supaya dia keluar dari kalau tidak salah Khurasan, kalau tidak salah kota Khurasan pada saat itu, kampungnya Imam Muslim. Tetapi Imam Al-Bukhari setelah kejadian itu tidak lagi menyebutkan nama gurunya di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu yang setahu saya. Tapi saya masih menyebutkan nama Ustaz Ramli kepada murid-murid saya. Walaupun saya rasanya sulit juga menyebutkan saya sebagai murid, tapi belum sudah. Dan saya ingat juga ketika Profesor Ramli itu berdebat dengan Harun Nasution sampai marah-marah begitu tentang persoalan qada dan qada, persoalan tentang persoalan apakah Tuhan Mu'tazilah itu sedemikian sampai kemudian Tuhannya Al-Asy'ariyah itu sedemikian sibuk gitu ya. Ditambah lagi pada persoalan apakah Tuhan bisa dilihat di akhirat kelak, pada persoalan apakah Tuhan itu bisa dilihat. Ini kan antara Ustaz Ramli dengan gurunya Harun Nasution pada saat itu kan pernah sampai marah begitu, sampai memukul meja, artinya beliau marah. Tetapi saya kira Harun Nasution tidak sampai menyatakan Anda tidak lagi menjadi murid saya hanya karena perbedaan pendapat, ya kan? Tapi ya itulah yang terjadi pengalamannya yang saya alami ya. Tapi atas segala apresiasi kita kepada beliau, Allah yarham, Allah asyanahu fi safiha, semoga Allah menempatkan di dalam surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afani. Selanjutnya, pengalaman berikutnya adalah ketika kami bertiga menulis buku hadis-hadis politik. Pada saat itu MUI Sumatera Utara, kalau tidak salah ketua Dewan Fatwanya, komisi fatwanya adalah Ustaz Ramli ya. Saya lihat ada surat dikirimkan kepada kami sebagai penulis untuk bersedia hadir, mungkin klarifikasi tentang isi buku ini. Saya tidak tahu apa masalahnya, tetapi saya memang keinginan untuk menghadiri undangan itu.
hadir di MUI Sumatera Utara untuk menjelaskan apa masalahnya, kenapa buku ini termasuk dari buku penulisnya diundang. Itu bukan diskusi hanya semua undangan untuk hadir pada saat tertentu itu. Tapi saya bertanya kepada Profesor Katimin, beliau menyatakan menyarankan untuk tidak usah hadir. Kalau mau klarifikasi buat saja, saran beliau seperti itu, buat saja seminar atau diskusi buku atau bedah buku. Saya kira itu lebih bagus kata Pak Katimin. Okelah Prof, saya bilang kepada beliau, akhirnya saya dan kami bertiga tidak menghadiri itu. Tapi saya menduga memang mungkin ada pikiran-pikiran kami di dalam buku ini yang tidak sesuai dengan apa yang beliau yakini sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Ya, itu kan versi kebenaran yang beliau pahami ya, tetapi kan semuanya itu ada kebenaran yang lain yang kita bisa soluhkan. Dan saya kira juga ada beberapa pendapat di dalam buku ini yang tidak sesuai dengan mainstream, mungkin bertentangan dengan ijma ulama, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Sunni al-Ash'ari seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya. Tetapi beruntung saja saya ketika berada di YL Lamsa, pada saat ini juga berada dan mengabdi di YL Lamsa. Buku ini dibedah oleh dari Fakultas Syariah, buku ini dibedah akhirnya. Jadi itu interaksi saya dengan beliau dengan Sarambi. Jadi saya beranggapan bahwa beliau adalah seorang pakar hadis. Banyak sekali buku-bukunya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang sebelah kiri itu mungkin buku ya, tetapi sebelah kanan itu adalah penelitian, jadi banyak sekali. Bahkan saya melihat lebih banyak buku hadisnya ketimbang buku-buku yang terkait dengan tadi disebutkan, ada fikih, ada bahasa, nahwu ya, ada juga mungkin yang lain, tasawuf gitu. Jadi karena atas dasar inilah saya beranggapan bahwa beliau adalah seorang imam hadis, seorang pakar hadis. Yang dengan saya juga beranggapan beliau adalah seorang ahli sejarah. Kalau kita perhatikan penelitian beliau itu tidak luput dari persoalan sejarah ya. Recording stopped. Bagus sekali Ustaz. Betul, memang bagus. Halo Pak Asror. Ya, kelihatannya terputus ya. Halo. Yang keluar ya. Baik, saya kira karena Pak Asror terputus ya, kita lanjutkan aja. Kita akan beri kesempatan kepada audiens ya untuk memberikan pandangan. Di sini ya, masuk. Kepada peserta ya, yang pertama kita mintakan secara offline dulu di sini ya. Di sini sudah bergabung guru kita, Profesor Syahrin ya. Kita mintakan dulu
pandangannya terkait tentang Recording in progress. Prof. Ramli, almarhum Prof. Ramli. Kita berikan kesempatan kepada Prof. Syahrir. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya hormati beserta seluruh fungsionaris Kopi Pahit yang dimuliakan Allah. Para narasumber tinggal Mahmud di sini. Berarti semua diambil alih lah oleh Mahmud, ya kan? Pertama gini, ya, saya kan menulis buku studi tokoh. Studi tokoh itu tanpa saya perhitungkan, Pak, buku itu menjadi referensi secara nasional untuk penulisan studi tokoh. Saya tahunya karena banyak telepon saya. Di dalam buku itu disebutkan bahwa tokoh itu 3 syaratnya. Pertama, ada ilmu, ada pemikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada karya ilmiahnya. Yang ketiga, menurut saya ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang berilmu, yaitu pengikutnya. Jadi 3 ini. Ramli ini, Allah yarham, ketiga-tiganya dia miliki. Ya kan, dia ada karya, dia ada pengikut. Inilah pengikutnya, ya kan? Saya rasa Mahmud ini mau saya tunggu dulu, ini pengikut Ramli atau pengikut saya, ya kan? Tapi yang jelas saya rasa 2 dari Jambi itu Palembang tadi. Palembang itu saya rasa pengikutnya lah itu. Jadi kalau tidak ada pengikutnya, kurang syarat untuk disebut tokoh. Jadi Ramli ini saya kira secara ilmiah bisa masuk di Kopi Pahit ini sebagai salah seorang tokoh yang didiskusikan. Jadi terima kasih Pak ya. Jadi berarti Kopi Pahit ini di dalam menetapkan tokoh itu juga tidak sembarangan gitu loh. Iya kan? Nah, jadi nanti nggak masuk itu kalau syarat ini nggak ada, ya kan? Tetapi gini, kepada siapa saya tujukan pertanyaan saya ini ya? Ke Zaul Haq lah, ya kan, penanggung jawab ilmu hadis. Karena pemakalahnya tinggal Mahmud ya. Gini, anggaplah saya ini user hadis. Saya ini user, walaupun sebenarnya saya dengan Ramli ini satu kelas belajar hadis ke Quraisy Shihab. Guru kami itu Quraisy Shihab. Kalau di Indonesia, kalau di luar saya tidak tahu, mungkin ada beberapa guru dia ya. Satu kelas kami. Cuman dalam kelas Quran hadis itu nilai saya paling tinggi Pak. Nah, sampai Quraisy juga heran kok tinggi kali nilainya kawan ini, melebihi orang yang menekuni hadis. Nggak tahu apakah Ramli ini lebih tinggi nilainya dari saya, tapi juga saya lebih tinggi sih nilai saya dari dia dalam ilmu hadis waktu masa sarjana. Begini, sebagai user ya, apa namanya, kekesalan saya terhadap penekun ilmu hadis ini, mereka hanya
ingin diketahui hadis itu sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Jadi apa namanya ya, orientasinya itu gitu, ya kan? Sebanyak-banyaknya penekun hadis ini targetnya itu aja, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Dan mereka lama kali menggunakan waktu untuk mendiskusikan ini. Yang menurut saya, kalau AI ini kita gunakan, pensiun orang ini. Ya kan? Kenapa? Karena itu semua sudah diratakan oleh artificial intelligence. Jadi yang dibaca orang ini bertahun-tahun, berpuluh tahun, satu detik saja artificial intelligence selesai semua itu. Jadi kalau nanti memasyarakat AI ini, yang pertama pensiun itu kan dokter, yang kedua dosen, dan dosen itu dosen hadis. Ya, kayaknya begitu kan, karena itu sudah diratakan oleh IT ya. Untuk itu gini Pak ya, sebagai pengikut, tapi kalau Zul Haq kan masih agak, pertanyaan saya, ini pengikut Ramli atau gimana ini kalau Zul Haq ya kan, karena dia tasawuf. Nah jadi gini, bisa nggak ya dikembangkan koridor ini, kajian hadis ini, bukan soal yang angkat itu aja, bukan itu aja urusannya. Karena pertanyaan saya, kalau sahih kenapa bang? Ya kan? Kalau hasan kenapa bang? Kalau dhaif kenapa banyak? Kalau maudhu kenapa bang? Itu kan pertanyaannya. Clifford Geertz, antropolog Amerika, banyak kali kita kutip, ya kan? Dan kita anggap kalau sudah Clifford Geertz tentang The Religion of Java, itu melebihi hadis sahih gitu, tentang Jawa, gitu kan? Nah, jadi ini sekarang bagaimana kalau user ini, saya nggak peduli kategori kalian yang empat itu bukan urusan saya, urusan kalian aja itu. Urusan saya adalah mana di antara hadis itu yang kira-kira diperlukan untuk menjadi dalil bahasa Indonesia ya, atau reasoning dari yang sedang saya bicarakan. Tiba-tiba dicegat saya, itu enggak sahih itu hadis yang bapak gunakan itu. Dalam hati saya, apa urusannya? Pertanyaan saya, berdosa enggak mengutip hadis dhaif? Ya, kalau berdosa berarti mengutip semua pendapat-pendapat ulama ini, ahli ini berdosa juga. Nanti paling mereka akan bilang ke saya, boleh, tapi jangan bilang hadis, ya kan? Ambil hadis dhaif, tapi jangan bilang hadis. Kalau saya bilang pendapat siapa ya, atau riwayat, akhirnya kan ahli itu mengaburkan satu riwayat dia bilang. Jadi riwayat itu nggak jelas dari mana, satu riwayat itu. Jadi untuk itu ya Pak Zia, bisa nggak kita kembangkan kajian kita, jangan lagi, tidak lagi sekedar persoalan itu, tetapi dari semua referensi yang disebut hadis, mana yang berkaitan dengan
teologi, mana yang berkaitan dengan politik, mana yang berkaitan dengan ekonomi, mana yang berkaitan dengan sosial, dan lain-lain sebagainya. Justru tahrif hadis bukan tentang sanad, tetapi tentang relevansi dengan kehidupan masyarakat. Jadi nanti hasilnya ini hadis tentang ekonomi, ini hadis tentang ini hadis tentang ini hadis tentang ini hadis tentang ini. Jadi masyarakat dapat pelajaran tambahan. Jadi saya usulkan, memang tahrif itu kan sudah diblok oleh ulama. Tahrif itu mengeluarkan yang betul dengan yang tidak betul. Tapi kan saya bisa mengusulkan, mengeluarkan dari bercampur baur menjadi satu objek. Kan masih tahrif juga itu. Untuk itu saya kira sebagai pengikut dan pelanjut saya kira jurusan atau prodi hadis ini, saya ingin sebenarnya Pak Zia ada karya terutama prodi hadis dalam bentuk aplikasi hadis, aplikasi hadis tentang pangan gitu. Kan presiden kita mau memperjuangkan kemandirian pangan. Jadi tandanya di sini ada orang besar mengenai hadis, murid-muridnya atau pelanjutnya sedang menyiapkan aplikasi hadis tentang pangan. Dan menurut saya itu harus berkompetisi dengan UIN manapun di Indonesia ini, bahkan termasuk di UAY dan lain-lain sebagainya. Jadi Pak, saya usulkan buat proyek, kalau bisa namanya proyek Ramli Wahid, ya kan? Proyek Ramli Wahid, penyusunan aplikasi hadis pangan. Kurang uang minum kalian rapat-rapat, minta tolong ke kopi. Ya kan? Apa pula artinya kopi, ya kan? Kopi pahit itu kan bukan nerima aja, memberi juga, oke, nggak apa-apa. Itu satu Pak ya. Satu itu harapan saya. Yang kedua, tadi ada yang menyebut Profesor Ramli Abdul Wahid. Ada yang menyebut apa tadi? Buya Ramli Abdul Wahid, Ustaz Ramli Abdul Wahid. Sebetulnya Ramli Abdul Wahid ini mau kita panggil apa ini? Ya kan? Bahasa apa kita gunakan untuk memanggilnya supaya brandnya Ramli itu ada. Sekaligus secara tersirat, sebenarnya awak minta brand juga. Kalian panggil awak ini apa, ya kan? Iya lagi tidak? Apa ini? Jadi gini ya, di Tanjung Balai itu sering digunakan mu'alim. Dan mu'alim itu sebenarnya international name sebenarnya itu kan. Jadi oleh karenanya putuskan dulu Ramli ini mau kita sebut mu'alim, mau kita sebut tuan guru, mau kita sebut buya, mau kita sebut murabi, ya kan? Saya rasa nanti presiden resmikan ini, panggilan ini di ujung dari diskusi ini, ya kan? Panggilan kita terhadap Allahyarham Ramli Abdul Wahid adalah mu'alim Ramli Abdul Wahid. Nggak usah apa, kalau apa kan lagi ceritanya, ya.
Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, tadi siapa yang menyebutnya? Ada makalah jurnal tentang Ramli, jurnal berreputasi Q berapa nih? Sinta 4 ya. Ini marahin mau udah pergi, sebenarnya kita marahin bang supaya sampaikan usul saya ini. Gini loh, gini. Kita ini terjebak dalam situasi yang menurut saya kita harus keluar, yaitu penyelesaian studi anak-anak melalui jurnal berreputasi. Dan jurnal berreputasi itu uang, nggak bisa nggak uang. Seorang mahasiswa menulis artikel untuk dimuat di jurnal, tapi dalam otaknya harus kusiapkan uang 1.700.000 baru bisa cinta 4, ya kan? Dan seterusnya sampai ke Q1 30 juta, 40 juta, 50 juta. Kita sedang mengajari anak-anak ini bahwa transfer ilmu ini mainan ini, tapi keputusannya adalah di uang itu. Menurut saya kita harus keluar. Saya tidak menduga seberbahaya ini, ya. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena jurnal itu oke gitu. Dia yang memulai indeks ini, iya kan, menyuburkan percaloan di sekitar pemuatan jurnal itu. Kalau pemikiran Islam masih oke, tapi hadis dan ulumul Quran tafsir saya kira kita hindarkan dari sini. Nanti nggak barokah ilmunya ini, ya kan? Supaya Mahmud tahu, ini Rafi ini kan ikut dulu apa? Asesor ini apa namanya? NPT. Bukan. Kalau kita mau naik pangkat, Kepangkatan. apa namanya? Asesor kepangkatan. Asesor kepangkatan. Rafi ini nggak bisa menggunakan perangkat teknologi, nggak bisa ya. Ya kan? Begitu mau ditugaskan dia, panggilnya asistennya, buat gini, aku mau pergi. Dibuat oleh asistennya, baru nanti tunjukkan sama dia. Jadi Pak ya, kalau saya rekomendasi dari diskusi ini, salah satunya khusus untuk ulumul hadis, ulumul Quran wa tafsir, tidak usah digunakan penyelesaian studi mereka pada tingkat S1, S2, S3 melalui jurnal berindeks berreputasi. Saya rasa-rasanya sudah sampai saya ke kesimpulan enggak betul. Kita menyuntikkan ke kepala mahasiswa itu, selesaikan sarjanamu di bidang hadis dengan menyiapkan uang 1.700.000 dan seterusnya. Itu yang terakhir Nawir saya dengar menggalakkan, karena ada di MTQ penghafalan hadis. Di dalam konsep Wahdatul Ulum yang kita terapkan, sebenarnya semester 1 dan 2 semua mahasiswa UIN itu harus hafal matan arba'in, ya kan? Jadi saya rasa Pak Zia harus ada rekomendasi eksklusif dari jurusan hadis agar di semester 1, semester 2 mahasiswa UIN itu harus hafal matan arba'in. Minimal matan arba'in. Saya yakin
kalau tak hafal matan arba'in, sarjana agama dia nggak cocok. Tapi kalau ada plusnya, ya kan, itu saya kira ya alhamdulillah. Tapi minimal matan arba'in harus dihafal oleh mahasiswa UIN jurusan apapun dia, ya kan, di semester 1 dan semester 2, dan nanti dia dievaluasi waktu ujian komprehensif. Saya kira itu Pak, supaya diskusi kita ini berangkat ke arah yang lebih aplikatif. Ke International Islamic of Europe di Rotterdam, ya kan? Mereka bilang ini kerumitan ilmu tradisional Islam ini kami anggap sudah cukup, katanya. Sudah cukup. Sudah ditahrij mahasiswa Azhar, mahasiswa Ummul Qura, tiba-tiba mahasiswa sini suruh tahrij lagi. Awak pun tahrij oleh Quraisy itu menyuruh saya mentahrij hadis al-farqul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Itulah ujian saya, ya kan? Sehingga International Islamic University of Europe itu mereka mengembangkan namanya Dirosah Tatbikiyah. Dirosah Tatbikiyah itu maksudnya kalau yang rumit-rumit ini, penghulangan ini udah cukup lah sementara. Tetapi kami katanya, bagaimana supaya ilmu ini bisa diterapkan di Eropa, maka visi kami adalah Dirosah Tatbikiyah. Kira-kira itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang nggak pada tempatnya, tapi sebenarnya cerita-cerita dari Mahmud ini menarik ya. Ya kan? Sampai kepada belokan kanan kiri diceritakan sama kita, ya kan? Jadi saya ada pengalaman dengan Profesor Harun. Profesor Harun itu dia kalau ada supirnya dia mengendalikan, Pak. Dia bilang rem, ya kan? Kencangkan sedikit, belok kanan, dan buru-buru. Jadi dalam perjalanan mobilnya itu, supirnya itu mendengarkan aba-aba dari dia, ya kan? Awak nggak pala seperti itu, dan Ramli saya kira tak pala sampai seperti itu, ya kan? Tapi itu semua rupanya mengantarkan Harun Nasution sampai 82 saya kira ya, 82 tahun masih cerdas dia. Dan kita pun guru besar kita ini, aku tengok masih cerdas-cerdas, ya. Haidar saya ajak bicara masih oke, ya kan? Kemudian Yasir masih oke, Hatta masih oke. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Awak berdoa, ya kan? Sampai waktunya, jangan pula harus dipandu pula awak, ya kan? Tapi itu semua adalah nasib ya, jalan hidup. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak kepada kopi ini. Mungkin sekarang di UIN ini diskusi paling bergengsi adalah kopi pahit. Saya gunakan bergengsi karena mungkin di sana ada lebih hebat lagi, ya kan? Jadi diteruskanlah ini, ya kan? Kalau tadi ada usul harus ada honor, kalian pikirkan itu, ya kan? Tapi ya siapa tadi yang mengusulkan itu? Iwan ya. Jadi ya terima kasih Pak Zia. Saya kira salah satu dari diskusi kopi ini sebaiknya memang ada TL, betul-betul tindak lanjut ya. Satu pun jadilah dari diskusi ini tindak lanjutnya ini, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Prof. Syahril ya.
Saya kira banyak sekali catatan ya beliau ya untuk mengamati ke depan ya. Kira jam berapa dari sabar? Semakin seru nampak ini dan serta online masih apa ya menyala ya. Baik, tapi saya karena terbatas waktu ya, kita mungkin padakan sampai sini. Tapi sebelum itu ada tadi beberapa pertanyaan dari Prof. Sahid saya kira ya, karena narasumbernya udah meninggalkan arena pertarungan ya. Yang akan saya tadi pertama terkait tentang apa ya, orientasi, saya kira orientasi studi hadis di Sumatera Utara ya. Perlu saya sampaikan karena kebetulan dua periode ini dikasih amanah sebagai Kapolri ya, masuk akal itu sebagai Kapolri Magister Ilmu Hadis ya, sekarang Kapolri Program Doktor Ilmu Hadis ya. Dalam konteks studi hadis, perkembangan hadis di UIN Sumatera Utara saya kira ya, terutama mengaca ke Prodi Hadis S3 ya, itu sudah tidak lagi bicara dalam konteks sahih atau dhaif atau persoalan sanad atau persoalan status lagi gitu ya, tapi sudah mengarah kepada aspek integrasi keilmuan ya. Saya kira juga sama dengan berrelevan dengan gagasan Prof. Sahid tentang pada sebelumnya di Prodi Hadis kita sudah melakukan integrasi keilmuan. Misalnya dalam beberapa riset di tingkat disertasi ya, itu sudah mengarah misalnya beberapa riset itu studi hadis kaitannya dengan medis gitu ya, medis. Kemudian secara khusus misalnya terkait Tibbun Nabawi ya. Dalam konteks itu tidak lagi pada level hadis-hadis yang kita bicarakan, tapi sudah pada level praktek gitu ya. Berapa orang mahasiswa kita juga praktisi dari praktek Tibbun Nabawi atau prophetic medicine ya. Ini menjelaskan bahwa studi hadis saya kira cukup berkembang ya, berkembang dalam artian tidak lagi hanya persoalan persoalan sanad dan matan saja, tetapi itu tetap menjadi fokus ya, tapi sudah melakukan ekspansi yang saya kira sudah cukup menggembirakan ya. Untuk beberapa mata kuliah juga kita ada berkolaborasi dengan dokter ya, dokter. Untuk misalnya di Prodi S3 juga mengadopsi ada mata kuliah hadis dan sains gitu ya. Nah, kita melihat itu bahkan pada IO kemarin itu dianggap sebuah distingsi ya, distingsi dari Prodi, walaupun tentu akan banyak sekali PR-PR yang harus kita siapkan ya. Oke, sekiranya terkait tentang apa tadi ya, arah studi hadis di Sumatera Utara saya kira cukup berkembang ya. Kemudian tadi Prof. Sahid menanyakan masalah gelar ya. Kalau yang ditanya kalau ditanya beliau, dijawab itu wah amli gitu ya. Nah, itu saya kira persoalan apa ya, wilayah istihadiyah tadi itu ya, tidak perlu diformalkan ya. Terkait jurnal, saya kira ini ya termasuk serius ya dalam artian kalau saya membaca ini pertanyaannya terkait jurnal ini persoalan literasi publikasi saja persoalannya ya. Saya melihat di tingkat level kita sebagai dosen saja masih orientasinya itu publikasi kaitan dengan V atau ACAP ya, artikel charge ya, publishing. Padahal sebenarnya jurnal-jurnal itu rata-rata itu gratis. Nah, persoalannya ada yang mau fast track, potong kopas, ada yang ingin mengikuti SOP gitu. Nah, tapi rata-rata memang kita tak sabar dengan proses, itu persoalannya. Nah, jadi karena tidak sabar dengan proses ya muncullah tadi ada V atau ACAP ya, APC, pembiayaan ya. Nah, tapi memang persoalannya di tingkat kita di UIN sendiri ataupun di kampus lain bicara publikasi jurnal, bicara artikel itu masih orientasinya persoalan biaya publikasi gitu ya. Jadi persoalan persoalan mindset saya kira ya. Kalau SOP yang umum itu ya, terutama misalnya kalau kita merujuk kepada pengalaman berapa tahun kita, baik di tingkat internasional sendiri itu banyak yang gratisan ya. Tapi pentingnya jurnal ini pertama dibanding misalnya skripsi itu lebih terukur ya, terukur. Kalau skripsi kan lebih banyak disimpan di museum pribadi di lemari. Nah, sedangkan kalau artikel dia akan publish dan dibaca orang sedunia. Nah, situ ada semacam komitmen untuk mempertanggungjawabkan publikasi ya.
Oke, terkait tentang ya hafalan hadis, saya kira di Usuluddin Prof ya sudah ada kewajiban itu, terutama di prodi ilmu hadis. Saat untuk tamat itu, Ustaz Idris berapa Ustaz? Biasa itu hafal hadis 500. Nah, 500 dengan syarat untuk Ustaz. Nah, kalau di fakultas ya. Saya kira itu ya terkait tentang apa tadi komentar saya, tetap ini mendorong kita untuk lebih maju ke depan ya. Baik, saya kira kita harus apresiasi para narasumber kita hari ini ya. Coba. Ada mau disampaikan itu kan? Oke. Saya kira karena waktu juga sudah jam 12 ya. Tuh ya. Baik, saya kira ini sebagai pembuka ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan kembali semacam apa ya? Menjaga tradisi yang baik ya, tapi tetap harus menggali hal yang baru ya. Kita akan coba menghidupkan kembali warisan-warisan para tokoh dosen-dosen kita, profesor-profesor kita ya di Sumatera Utara ya, dan tetap tidak kehilangan aspek kebaruan gitu ya. Kita mulai dari diskusi Prof. Kamli ya, mungkin dilanjutkan dengan Prof. Adil nanti ya. Kemudian para sadikun awalun ya di sementara ini komitmen Pak Presiden juga ya untuk impres ke depan ya, untuk menjaga tradisi untuk tetap tumbuh ya. Terima kasih kepada semuanya para narasumber ya yang sudah bersedia hadir, termasuk tadi Dr. Mahmud ya. Banyak sekali sebenarnya ampol histori ya, banyak yang tak terceritakan ya, yang saya kira itu menarik ya. Dan sumber baik online maupun offline ya. Tadi Pak Asror mohon maaf tadi karena terputus tadi suaranya yang agak berjeda lama, akhirnya kita potong ya. Terima kasih semuanya kepada Pak Presiden, terima kasih atas komitmen yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.